Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali bersama channel kami Baboning Primbon. Sahabat Baboning Primbon yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hutang merupakan masalah hidup yang paling kompleks. Bahkan ada kalanya hutang juga menimbulkan masalah yang lebih sulit. Tidak hanya berkaitan dengan finansial, namun juga bisa menimbulkan masalah lainnya, bahkan mengancam kehidupan itu sendiri. Bagaimanapun caranya, hutang harus dilunasi. Untuk itu, kita perlu ikhtiar lahir dan batin. Ikhtiar lahir dengan dagang, usaha, atau bekerja, dan ikhtiar batin dengan doa. Karena itu, doa melunasi hutang sangat baik untuk diamalkan. Berhutang itu malu di siang hari dan gelisah di malam hari. Dan hutang adalah pemutus silaturahmi yang paling tajam. Siapapun yang memutuskan tali silaturahmi, dia sama dengan menutup sumber rezeki hidupnya sendiri. Hutang dan amanah tidak bisa dibayar dengan kata maaf, dan kita baru tahu watak asli seseorang ketika sudah berurusan masalah uang dengannya. Inilah yang disebut pemutus tali silaturahmi yang paling tajam. Pekerjaan berat sedunia adalah bayar hutang. Percayalah, hutang yang tidak terbayar adalah salah satu pemutus tali silaturahmi yang paling ampuh. Kita kehilangan kawan, kita kehilangan saudara. Ketika jatuh waktu harus membayar, rasanya berat sekali, banyak mengingkari janji. Jika hutang kita sudah jatuh tempo, maka perpanjanglah akad hutangnya. Kabari sang pemberi hutang jika kita belum bisa melunasi. Itu adalah adab, karena menghutangi itu lebih berat daripada sedekah. Jika ada orang yang sudah bisa melawan keberatan itu demi membantu kita, maka jangan kecewakan dia dengan kelalaian dan sikap yang tidak baik. Berikut merupakan hadis-hadis tentang hutang. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang ruhnya terpisah dari jasadnya dan dia terbebas dari 3 hal, sombong, hulul atau khianat, dan hutang, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2412. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mati dalam keadaan masih memiliki hutang 1 dinar atau 1 dirham, maka hutang tersebut akan dilunasi dengan kebaikannya di hari kiamat nanti, karena di sana atau di akhirat tidak ada lagi dinar dan dirham. Hadis riwayat Ibnu Majah. Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang berhutang lalu berniat tidak mau melunasinya, maka dia akan bertemu Allah pada hari kiamat dalam status sebagai pencuri. Hadis riwayat Ibnu Majah. Masih ada hutang enggan disolati. Dari Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu an, beliau berkata, kami duduk di sisi Shallallahu alaihi wasallam, lalu diterangkanlah satu jenazah. Lalu beliau bertanya, apakah dia memiliki hutang? Mereka para sahabat menjawab, tidak ada. Lalu beliau mengatakan, apakah dia meninggalkan sesuatu? Lantas mereka para sahabat menjawab, tidak. Lalu beliau Shallallahu alaihi wasallam menyolati jenazah tersebut. Kemudian didatangkanlah jenazah lainnya. Lalu para sahabat berkata, wahai Rasulullah, sholatkanlah dia. Lalu beliau bertanya, apakah dia memiliki hutang? Mereka para sahabat menjawab, iya. Lalu beliau mengatakan, apakah dia meninggalkan sesuatu? Lantas mereka para sahabat menjawab, ada sebanyak 3 dinar. Lalu beliau mensolati jenazah tersebut. Kemudian ditatangkan lagi jenazah ketiga. Lalu para sahabat berkata, sholatkanlah dia. Beliau bertanya, apakah dia meninggalkan sesuatu? Mereka para sahabat menjawab, tidak ada. Lalu beliau bertanya, apakah dia memiliki hutang? Mereka menjawab, ada 3 dinar. Beliau berkata, sholatkanlah sahabat kalian ini. Lantas Abu Qatadah berkata, wahai Rasulullah, sholatkanlah dia, biar aku saja yang menanggung hutangnya. Kemudian beliau pun menyolatinya. Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, semua dosa orang mati syahid akan diampuni kecuali hutang. Hadis riwayat Muslim nomor 1886. Sahabat Baboning Primbon yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hutang, bagaimanapun kondisi kita, jika kita memiliki hutang, sudah menjadi kewajiban kita untuk membayar hutang tersebut hingga lunas. Karena dalam hukum Islam, tidak membayar hutang sama halnya mengingkari janji, dan sikap buruk ini sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Memiliki hutang tentu membuat hidup terasa tidak tenang, karena hidup serasa dikejar-kejar hutang. Salah satunya cara agar hidup kembali tentram adalah dengan melunasi hutang tersebut. Ada banyak cara melunasi hutang. Allah Subhanahu wa taala sendiri mengajarkan para umatnya tentang beberapa macam zikir dan doa melunasi hutang.
Semoga Allah melindungi kita semua dari perkara hutang. Amin. Wahai Tuhan, yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada Engkau yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Ali Imran, juz 3 ayat 26-27. Ya Allah, Rob yang menguasai langit yang 7, Rob yang menguasai arsy yang agung, Rob kami dan Rob segala sesuatu. Rob yang membelah butir tumbuh-tumbuhan dari biji buah, Rob yang menurunkan kitab Taurat, Injil, dan Furqan atau Al-Quran. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan segala sesuatu yang Engkau memegang ubun-ubunnya, atau semua makhluk atas kuasa Allah. Ya Allah, Engkaulah yang awal, sebelummu tidak ada sesuatu. Engkaulah yang terakhir, setelahmu tidak ada sesuatu. Engkaulah yang lahir, tidak ada sesuatu di atasmu. Engkaulah yang batin, tidak ada sesuatu yang luput darimu. Lunasilah utang kami, dan berilah kami kekayaan atau kecukupan hingga terlepas dari kefakiran. Hadis riwayat Muslim. Bagi kita yang saat ini tengah bingung dan gelisah mencari cara membayar hutang, jangan cemas karena berikut ini ada beberapa zikir dan doa melunasi hutang yang diajarkan oleh Rasulullah dan sudah terbukti mustajab. Yang pertama adalah Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Baca zikir tersebut sebanyak mungkin sepanjang hari, siang, dan malam. Zikir ini bermanfaat melancarkan rezeki kita sehingga dapat melunasi hutang. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Baca zikir tersebut setiap pagi dan sore sebanyak 7 kali agar Allah mengabulkan semua doa kita. Bahkan, kita pun akan terhindar dari segala macam kesulitan hidup. Yang ketiga, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Baca ayat tersebut sebanyak-banyaknya siang malam, insya Allah segala kesulitan akan menghilang menjadi kebahagiaan. Membaca surat Al-Insyirah maghrib 40 kali, subuh 40 kali. Baca surat Al-Insyirah tersebut secara khusyuk agar Allah mencukupkan semua kebutuhan kita pada hari itu, dan Allah akan mengangkat semua beban-beban yang ada di benak kita. Yang kelima adalah La haula wala quwata illa billah. Baca zikir tersebut sesering mungkin sepanjang hari agar Allah senantiasa menghindarkan kita dari kemiskinan atau kefakiran serta dari mara bahaya. Yang keenam, membaca sholawat Jibril Sallallahu ala Muhammad sebanyak 100 kali. Baca sholawat Jibril tersebut sesering mungkin sepanjang hari agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kekayaan untuk membayar hutang. Yang ketujuh adalah baca ayat 1000 dinar siang malam, insya Allah datangnya rezeki sangat deras seperti hujan. Sahabat bebuning primbon yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah 7 amalan doa dan zikir yang paling mustajab yang dapat mendatangkan rezeki untuk melunasi hutang. Walaupun hutangnya sebesar gunung, insya Allah lunas. Amin. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.